What is that? Ayo, kabur, umpat, ayo, Ray. Siapa yang gak akan kabur jika melihat seekor ular, apalagi anaconda? Di tahun 2025 kemarin, kalian pasti masih ingat dengan film Anaconda yang satu ini. Terbilang laris karena selain dibintangi aktor terkenal, setiap adegannya terlihat nyata meskipun penuh rekayasa. Dan tak sedikit film-film terkenal seperti itu dibarengi dengan rilisnya film serupa tapi tak sama, atau istilah kerennya film mockbuster. Berbudget ringan pula, dan yang paling penting bisa kebawa tenar. Seperti film yang akan kita bahas kali ini. Tapi meskipun film berbudget BPJS, film yang satu ini tak kalah menegangkan, lebih serius, dan jauh dari komedi. So buat yang penasaran, tonton sampai habis. Dan golontorkan hype yang masih kalian miliki. Sebelum berpetualang seru, film memperlihatkan dulu kehidupan suku Aztec sekitar 600 tahun silam yang memiliki sisi gelap yang begitu mengerikan, di mana mereka selalu mengorbankan seorang manusia kepada sang dewa ular. Not willing. Hey! Tanpa belas kasihan, si Algojo bersiap mengeksekusi seorang wanita yang menolak dijadikan tumbal. Karena mereka percaya dengan pengorbanan seperti ini, matahari akan selalu terbit dari timur. She was unwilling. Mereka bisa mendengar perilaku sang dewa ular yang entah kenapa jadi menolak tumbal dari mereka. Lalu si anaconda gedong pun keluar karena menginginkan makanan yang masih hidup. Irving, Hector, Amy, and... Kemudian kita beralih ke dua arkeolog haredang bernama Jess dan Marlene yang sedang berada di sebuah lembah terpencil di negara Meksiko. Jauh-jauh mereka datang ke sini untuk mengembalikan artefak suku Aztec ke sebuah kuil kuno yang harus mereka temukan. Tak lama kemudian datanglah si Bunda Bella yang merupakan kepala museum sekaligus penanggung jawab dari ekspedisi ini. Trip. Rough. Gonna take Gila. Oh. Ya elah, udah mah peta satu-satunya, mereka bakal kesulitan menyusul teman-teman mereka yang sudah lebih dulu menuju lokasi camp. Tapi menurut Marlene gak usah bingung karena ia akan menggunakan insting yang dikombinasi dengan kompas miliknya. No, I'm good. A small plane, a minibus, and then to know. I'm sure that meant a lot to him. Retirement behest. Has he responded? Setelah cukup jauh berjalan, mereka beristirahat dulu saking beratnya menenteng artefak kuno. Lalu sambil beristirahat, Bella ngomongin kebiasaan suku Aztec di masa lalu yang selalu menyembah ular. Ia pun berharap jika kuil kuno ditemukan, mereka bisa mengetahui banyak sejarah suku Aztec yang belum diketahui. And I just felt authorized and negotiate. Yeah, then it is. And I pass up the opportunity. Private local. What is that? Mereka sadar daerah yang jarang kejamah ini pasti masih dihuni hewan-hewan buas. Lalu Marlene mengajak teman-temannya agar perlahan mundur dan lanjut kabur. Everyone should be back at camp. Take one step back. Supposed to meet us at the camp. Dikira beruk, ternyata ini adalah si warga lokal yang sebelumnya sudah Marlene hubungi. Pria bernama Yaresi ini pun meminta maaf karena telat ke lokasi perkemahan akibat perutnya yang malah mules. Lalu setelah Marlene mengenalkan Yaresi, mereka pun cus ke lokasi camp. I told him. Still no sign of him. Marlene's Has the utmost faith. Next time I'll stay at camp and you can fight. Lengkaplah sudah para personel ekspedisi ketika Yaresi berhasil membawa kelompok Marlene ke lokasi perkemahan. Kemudian Marlene mengenalkan Yaresi yang merupakan sejarawan lokal dan tahu banyak tentang suku Aztec. Pria ini pun sangat antusias karena demi sejarah leluhurnya, ia harus menemukan kuil kuno yang malah keduluan ditemukan oleh para penjarah artefak. Right. everyone runs to the exit except for
Sambil menikmati malam, mereka ngomongin kelakuan para pencuri benda-benda kuno yang pada akhirnya tertangkap polisi juga. Tapi menurut Marlene, orang-orang tersebut secara tidak langsung ada manfaatnya juga. Karena berkat para pencuri lah mereka akan mengetahui sejarah suku Aztec yang belum banyak orang tahu. Lalu setelah panjang lebar ngobrol, Marlene meminta teman-temannya segera polor karena besok adalah hari pertama pencarian kuil kuno. Saat semua orang di dalam tenda, John si satpam ekspedisi terpaksa tidur beratapkan langit. Namun tanpa ia sadari, sosok yang tak punya kaki sedang berusaha mendekatinya. Semua orang langsung terbangun setelah John menjedor ular gedong yang hampir membunuhnya. Yaresi pun tahu ini adalah jenis ular anaconda hijau yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. Akan tetapi Marlene menyangkalnya, karena yang ia tahu anaconda hijau bukan berasal dari Meksiko. Apakah ular ini adalah anaconda jadi-jadian? Dan jika itu benar, Yaresi yakin di sekitar sini ada ular yang lebih besar seperti legenda yang selalu diceritakan oleh orang tuanya. Oh yeah. Yes. Hello, this is Doc. Di keesokan harinya kita beralih ke teman dekatnya Bella yang selama ini mempelajari suku Aztec juga. Lalu dari info pihak museum, pria bernama Agustin ini baru tahu temannya itu sudah berangkat ke pedalaman Meksiko tanpa memberitahunya. Thank you. She's gone to southern Mexico. Wait, but they pulled all the funding. Yes. Agustin tidak menyangka si Bunda Bella nekat mencari kuil kuno, padahal dari dulu selalu ia larang. Karena selain belum tentu ketemu, daerah yang Bella tuju penuh dengan bahaya. Di waktu yang sama, Bella dan tim memulai perjalanan untuk mencari kuil kuno. Any day over the desert. Look out! Untuk kedua kalinya mereka mendapat serangan dari ular jenis anaconda hijau. Kejadian ini pun semakin membuat Yaresi yakin bahwa ia sudah berada dekat dengan kuil kuno, di mana kuil tersebut dipercaya adalah tempat bersemayamnya ular gedong yang dulu disembah oleh leluhurnya. Let's go. Go look at this. Akhirnya kuil yang Bella cari benar-benar ketemu tanpa perjuangan berat seperti yang selalu dikatakan oleh Agustin. Lalu si paling kuil akan memimpin para arkeolog untuk mengeksplor tempat yang masih penuh dengan misteri ini. We must not disturb Quetzalcoatl. Baru juga masuk mereka sudah disambut sisa-sisa peninggalan suku Aztec yang hobi ngorbanin orang. Tak lama kemudian mereka sampai di lokasi ritual pengorbanan dengan kondisi lubang yang sudah tertutup longsoran di masa lalu. Lalu Yaresi mengatakan bahwa anaconda besar di masa lalu itu sebenarnya cuma media yang digunakan orang-orang Aztec. Karena mereka percaya jika memberi makan ular gedong itu, para dewa bakalan cinta kepada suku Aztec. Lalu ketika John menyiapkan perlengkapan ngabolang, Steve akan melakukan pemeriksaan menggunakan drone. And data sets received. Ketika drone mulai kekalayangan, Amy menggunakan sebuah alat untuk mencari tahu seberapa luas bangunan kuil ini. Sementara Yaresi entah kenapa berjalan sendiri menjauhi tim arkeolog. And scrolls, they just Bella katanya sudah tidak sabar untuk menemukan berbagai macam artefak atau bahkan harta karun yang bisa ia pajang di museum. Bahkan menurutnya mereka haram jadah kembali ke Amrik jika tidak mendapatkan apa-apa. Perkataan Bella jelas membuat Marlene gak suka. Begitupun dengan John. Lalu ia menyuruh Steve untuk menarik mundur drone yang belum menemukan apa-apa. budget friendly. Bella, you know us, but you see what I see. Okay, well, Your heads. Hembusan angin berdebu tiba-tiba muncul hingga membuat mereka bertanya-tanya. Sementara Steve sibuk sendiri saat tidak mengendalikan drone miliknya. Yaresi mengajak semua orang kabur saat lubang ular di masa lalu tiba-tiba terbuka. Kemudian Marlene menyarankan agar mereka mendirikan tenda dulu sebelum lanjut menyelidiki apa yang telah terjadi. That the Aztecs were performing rituals. Di malam harinya, Agustin dan Peter masih membahas misi yang dilakukan Bella dan timnya. Dan karena Bella berada di zona susah sinyal, ia tidak bisa mendapatkan updatean informasi dari temannya itu. Aztec religions believed that But the Aztecs
Kali ini giliran Steve yang bertugas menjadi satpam. Tak lama kemudian ia mendengar sesuatu yang sedang sembunyi di kegelapan hutan. Semua orang tentu saja mendengar teriakan Steve yang ternyata sudah menghilang. Lalu Marlene mengajak sebagian dari mereka melakukan pencarian, sementara yang lain tetap di tenda sambil mencari bantuan menggunakan radio. You got it? Copy. Yep. Please, come in! We have a missing person. Mereka belum beruntung karena tidak ada orang yang mendengar panggilan darurat mereka. Sementara Steve masih sembunyi setelah melihat sesuatu yang berukuran besar. Come on, buddy. Steve! Steve! Answer us, please! Air rescue? Mereka tidak tahu Steve dilahap sang anaconda purba. Kemunculan hewan itu pun akibat keberadaan mereka di kuil yang tanpa sadar telah membangunkan sang ular dari tidur panjangnya. Di waktu yang sama, John dan Amy masih sibuk mencari Steve yang kini sudah di perut si ular. Steve! Mereka tahu ini adalah kulit ular yang sudah jelas berukuran besar. Tak lama kemudian datanglah John dan Amy yang baru pertama kalinya melihat kulit ular segede selimut. Lalu Yaresi berkata bahwa perbuatan mereka di kuil tadi telah melepaskan kekuatan jahat yang akan terus mengejar kemanapun mereka pergi. Dan satu-satunya cara agar selamat mereka harus memberi makan kekuatan jahat tersebut secepatnya. Perkataan Yaresi yang berbau tahayul membuat Marlene dan teman-temannya masih sulit percaya. Tapi mereka bersedia kembali ke kuil, hitung-hitung sambil mencari keberadaan Steve. Okay, Fine. Fine. yeah. We need to head out. Let's go. Sebelum menuju kuil, Marlene menyuruh Hector untuk tetap di tenda sambil mencari bantuan. Dan jika sudah mendapat bantuan, Hector harus segera ke kuil untuk memberitahunya. Okay. Air control, do you copy? Over. Usaha memanggil bantuan akhirnya membuahkan hasil. Tapi belum banyak yang dikatakan Hector, si anaconda purba kembali datang untuk melahapnya. Mereka yang baru tiba di lokasi kuil tentu saja semakin merasa ketakutan. Lalu dengan arahan dari Yaresi, mereka akan mencari Steve terlebih dulu. Steve? Steve! Untuk pertama kalinya mereka melihat lubang kematian yang ternyata sudah terbuka. Cuma yang mereka tidak tahu, sang anaconda purba telah keluar dari lubang ini. Most obvious path. Wait, why would he come down this way? Longsoran yang baru saja terjadi membuat Bella mendarat di sebuah tombak hingga ia pun tewas seketika. Lalu Marlene menyuruh Jess dan Yaresi agar mencari jalan lain yang bisa membawa mereka kembali ke atas. I'll check it. I think there's a way out of here. Okay. Be careful. I don't! Yaresi kesal karena ternyata mereka berada di lokasi penjara. Di waktu yang sama, Peter si calon arkeolog mendapat kabar bahwa Bella dinyatakan menghilang. Di mana semua itu berkat laporan tim SAR yang sempat menerima panggilan darurat dari Hector. Lalu Agustin mengajak Peter untuk segera pergi ke lokasi yang dari dulu belum ia datangi. Be extremely vicious. Get these. Let's go. Careful, we don't want to trigger any more traps. I hope. Akibat kejadian tadi, nambah lagi 2 orang yang harus mereka temukan. Lalu tiba-tiba mereka merasakan getaran aneh yang terasa makin mendekat. Marlene. Hector. John yang kakinya somplak menyuruh Marlene dan Amy segera pergi. Biar dirinya saja yang menghadapi sosok berukuran besar yang belum sempat ia lihat. Ears. Mereka bisa mendengar kegaduhan yang terjadi di atas mereka. Jess penasaran dong itu suara apaan. Sementara Yaresi sudah tahu itu adalah anaconda purba, sang kekuatan jahat yang sedang melahap mangsanya. Lalu ia menemukan sebuah artefak bertuliskan font acak adut. Ia pun merasa yakin jika bisa menyentuhnya, sebuah pintu bakalan terbuka. Reach. Reach.
Talapoa! Pintu akhirnya terbuka setelah Yaresi nyeletuk kata Talapoa, di mana dalam bahasa Meksiko kuno kata tersebut punya arti bukalah. Lalu tanpa berlama-lama mereka melewati lorong yang entah tembus kemana. In roughly 24 hours, Meaning what? reaches its peak is exactly. Di tengah perjalanan Agustin, Marlene yang malah tersesat tiba di sebuah ruangan yang menurutnya adalah perpustakaan. Di tempat ini pun ia menemukan banyak informasi yang sama persis dengan yang dikatakan oleh Yaresi. Cuma mereka terlihat ketakutan saat mengetahui sang anaconda tidur panjang setelah melahap banyak petinggi suku Aztec seperti yang kita lihat di awal film. Okay, it's too dark. People made it. Yaresi berkata bahwa satu-satunya cara agar mereka selamat adalah dengan memberikan mangsa kepada si kekuatan jahat. Lalu ketika Jess bertanya-tanya, Yaresi memintanya agar jangan kepo terhadap sesuatu yang sebenarnya mengerikan. We need to keep moving. Agustin akhirnya tiba di pinggiran pedalaman Meksiko. Lalu Peter berkata bahwa ia mah akan standby di sini sebagai penghubung antara Agustin dan tim SAR. Stay safe. I'll see you. Help lead us to Jess and Yaretsi. Okay, wait, check this out. Mereka menemukan peta kuil yang tentunya bisa mereka gunakan untuk keluar dari kuil. Dan dengan peta yang tidak diperlihatkan oleh Om Sutradara inilah Marlene bisa tahu lokasi mereka dan harus kemana untuk menyusul Jess dan Yaresi. Di sisi lain, Yaresi punya niat jahat kepada Jess dengan akan menjadikannya pakan anaconda. Karena ia merasa yakin dengan cara itulah ia bisa keluar dari kuil tanpa dikejar si anaconda. For an answer. Be on the lookout for traps. Where is it? Untuk pertama kalinya mereka melihat sang anaconda penghuni kuil suku Aztec. Lalu saat si ular pergi, Yaresi kini bersiap untuk mengorbankan Jess. I really think that. What do you mean? What? Yaresi katanya sudah dari dulu ingin mencari kuil dan membangkitkan sang anaconda yang selalu diceritakan oleh orang tuanya. Namun ia sadar jangankan orang tuanya, kakek buyutnya pun sengaja menyembunyikan keberadaan kuil ini. Dan karena calon tumbal sudah siap, Yaresi tinggal membawa Jess ke tempat pengorbanan. Wow, good call. Left? There is, but it's longer. Menurut Marlene, mereka masih harus berjalan jauh untuk bisa sampai ke pintu keluar. Lanjut, mereka pun berjalan melewati jalur yang belum mereka lewati. Amy malah menginjak jebakan hingga anak panah imut nyocol di lehernya. Mereka pun semakin panik saat mendengar kedatangan sang anaconda. Lalu Amy menyuruh Marlene pergi karena ia merasa sudah tidak ada harapan untuk selamat. Setibanya di tempat pengorbanan, Jess merasa sudah berada dekat dengan Tuhan. Di saat itu pula Marlene mendengar teriakan Jess yang akan dibunbun menggunakan pisau kuno yang ditemukan Yaresi sewaktu pertama kali ke kuil. I am the steward. Yaresi langsung sekarat dan meninggoy setelah dipek-pek Marlene pakai batu. Lanjut, mereka pun sembunyi sambil mencari petunjuk bagaimana cara menghabisi anaconda yang bisa muncul kapan saja. Lalu dari buku yang Marlene temukan, mereka harus menusuk jantung anaconda menggunakan pisau kuno yang menurut Marlene tadi digunakan oleh Yaresi. Lalu ia menyuruh Jess memancing kedatangan si ular, sementara ia akan mengambil pisau di lokasi pengorbanan. I mean, you big legless freak! You want us so bad! Ketika Jess dikejar anaconda, Marlene gercep mengambil pisau yang ia butuhkan. Meskipun sudah mendapatkan pisau kuno, Marlene sebenarnya gak cukup berani untuk menghabisi anaconda. Tak lama kemudian, sang ular yang semakin besar datang bertepatan dengan kedatangan Agustin. Ask questions later, my dear. Wait! Then we need to go. Jess menyuruh Bang Agus untuk menyelamatkan Marlene yang ia pikir masih di dalam kuil. Tapi menurut Agustin, mereka harus memancing dan membunuh si anaconda terlebih dulu.
Jess! Marlene. Jess seolah gak percaya melihat Marlene yang dimangsa anaconda sekali hap. Jess pun tidak bisa berbuat banyak selain mewek menunggu Agustin datang. Agustin akhirnya datang saat si anaconda pamerin keperkasaannya. Lalu tibalah waktunya bagi Agustin untuk melakukan perlawanan. Agustin merasa bangga karena menganggap berhasil membunuh anaconda monster. Apalagi diam-diam ia berhasil membawa benda kuno peninggalan suku Aztec dari dalam kuil. We can't leave her. Wait. Look. Agustin dan Jess tidak menyangka Marlene ternyata masih hidup dan berhasil keluar dari perut anaconda. Bahkan kematian si anaconda adalah hasil perjuangan Marlene yang telah mencabik-cabik jantungnya dari dalam. Dan karena si ular purba sudah matot, mereka bisa leluasa untuk kembali mengeksplor ilmu pengetahuan dari kuil suku Aztec. Fight a giant anaconda. That's because we belong in the field. Let's all go to Huatla. Siapa sangka legenda yang tadinya mereka anggap tahayul benar-benar nyata dan jadi petaka bagi mereka sendiri. Memang masih menjadi misteri kenapa ular ini masih hidup sampai sekarang. Tapi yang jelas si anaconda kini tinggal kenangan setelah sekian ratus tahun polor di dalam sumur. Udah jelas lah ya. Jadi segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.